bertemu lagi dengan acara rubrik Ruang Ngobrol Asik. Pada episode hari ini secara spesial kita tampilkan di depan pemirsa seseorang yang beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan tidak bertemu dengan saya. Saya juga sudah rindu ketemu dengan beliau karena beliau adalah salah satu sosok pemimpin di desa yang juga sering menjadi partner diskusi saya. Tentu saya yakin juga pemirsa semua memahami dan mengenali orang ini. Beliau adalah Agus Setiawan. Kemana saja Bapak Ibu, saya rindu tidak ketemu dengan Anda selama hampir 10 bulan atau 12 bulan. Nah, ini 1 bulan saya lepas dari pendidikan. Pendidikan di Akademi Taman Siswa. Taman Siswa. Oke. Saya benar-benar dididik luar dalam sana. Oke, berarti semangatnya dan pengalamannya semakin banyak ketika lulus. Ditahan dulu jawabannya karena saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang kepemimpinan beliau, pemimpin di kelurahan atau di desa, begitu di desa Baliharjo, kecamatan atau Kapanewon Wonosari. Beliau kepala desa atau lurah 2 periode. Di periode pertama dia bertarung dengan 4 rivalnya, menang, memperebutkan suara yang banyak dari sekitar 5.200 di 5 dusun. Kemudian di periode kedua beliau head to head dengan lawan politiknya, menang lagi. Betapa dicintainya beliau oleh masyarakat desa Baliharjo. Maka kaosnya itu pun sekarang pakai kaos Baliharjo. Jadi tenang teman-teman warga kelurahan Baliharjo, hati teman-teman masih di dalam kaos dan di hatinya beliau. Benar begitu ya? Oke lah. Mas Agus ya. Oke. Selama dia menjabat juga banyak prestasi yang ditorehkan sebenarnya. Saya sempat menjadi teman diskusi beliau siang malam bahkan sampai subuh bagaimana persiapan desa ini menyambut lomba desa, dan goalsnya adalah menang tingkat nasional. Nomor berapa Pak? Nomor 3 tingkat nasional. Tahun 2016. Baliharjo nomor 3 nasional. Saingannya ada Bali ya. Ada Bali, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, kemudian satunya Jawa Tengah, mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Bagus, biar agak begini Pak, duduk begini nggak apa-apa. Jadi duduknya kita santai saja, karena kita duduk di depan teman-teman penonton, bukan duduk di depan majelis hakim. Jadi kita berbicara. Kalau di depan majelis hakim pasti duduk seperti saya ini diingatkan. Betul begitu ya Pak? Ini kalau saya soal mau nanti sampaikan ke Bung Indro masalah pertanyaan, lebih saya jujur itu kalau saya dibuat santai. Iya, oke. Karena kalau saya tidak santai itu nanti jawabannya dibuat-buat. Ya, seperti yang jenengan sampaikan di kursi persidangan itu kan tegang adanya, sehingga kejujuran perlu dipertanyakan di situ. Kita lihat. Dunia politik penuh dengan intrik, cubit sana cubit sini, itu sudah lumrah. Seperti orang pacaran, kalau nggak nyubit nggak asik. Dunia politik penuh dengan intrik, kilik sana kilik sini, itu sudah wajar. Seperti orang ngadu jangkrik, kalau nggak ngilik nggak asik. Rakyat nonton jadi supporter, kasih semangat jagoannya.
Walau tahu jagoannya ngibo, walau tahu dapur gak ngebul. Dunia politik, dunia bintang, dunia hura-hura para binatang berjoget dengan asik. Asik gak asik politik? Asik gak asik politik? Asik-asik gak asik politik? Asik gak asik politik? Asik gak asik politik? Asik gak asik? Dunia politik, dunia bintang, dunia hura-hura para binatang berjoget dengan asik. Asik gak asik politik? Asik gak asik politik? Asik-asik gak asik politik? Asik gak asik politik? Asik gak asik politik? Asik gak asik? Asik gak asik politik? Asik gak asik politik? Asik-asik gak asik politik? Asik gak asik politik? Asik gak asik politik? Asik gak asik? Oh yeah. Asik gak asik? Negara sudah saya sumbang 2 miliar, tetapi hari ini saya dizolimi oleh negara. Terima kasih. Sekarang Anda masih merasa terzolimi? Saya senang beliau sudah berani itu tertawa, tersenyum dan sebagainya. Akademi Taman Seso ya. Akademi Taman Seso. Selama menggembleng diri di Akademi Taman Seso itu, kemudian sampai sekarang sudah dinyatakan lulus, kemudian keluar ini sebenarnya status hukum apa saat ini? Dengan sampai bertemu saya lagi, bertemu kita lagi. Sebenarnya saya belum lulus. Belum lulus. Hanya ini karena ada corona ini saya cuti. Nah, mungkin nanti akan tidak lanjut langsung wisuda, atau lanjut itu tergantung karena proses hukumnya belum selesai. Proses hukum itu masih berjalan. Masih berjalan. Namanya kasasi. Kasasi. Yang mengajukan kasasi berarti Ya, jaksa, kejaksaan. penuntut. Nah, kejaksaan. Nah, ini hanya harapan saya ya kira-kira udahlah lulus lah. Ya, lulus ya. PD aja lah, PD. seperti itu. Pak, bisa masuk ke sana, entah istilahnya terjatuh atau terpleset, sebenarnya apa yang membuat ada terpleset? Ya, Maksudnya titik terang kasus itu bagaimana sebenarnya? Saya ingin tahu. kalau saya sampaikan tentang sebuah berita yang benar, itu bukan berarti kemudian saya mengartikan pengen menjustifikasi tentang kebenaran saya secara pribadi. Kita ngomong realita aja lah. Kalau saya sudah menjadi terdakwa kemudian ada di Taman Seso, itu artinya kan ada proses yang membuktikan bahwa saya memang harus dihukum. Tetapi cerita yang sebenarnya di dalam pemerintahan saya, terutama di desa, itu kan berawal dari pembangunan balik desa. Membangun balik desa. Saya membangun balik desa ini kan ada dalam rancangan saya ketika saya menyampaikan visi misi. Pada saat pemilihan, termasuk janji kampanye. Janji kampanye saya. Salah satunya pengen membangun Rehab. balik desa, membangun ya. Membangun, jadi yang lama itu saya bloke, saya pengen membangun balik desa. Yang itu sampai di sini dulu, apakah pembangunan desa itu kebutuhan atau memang sudah tua? ya memang tidak? Gini, ibarat sebuah
kebanggaan masyarakat. Itu Balai Desa Baleharjo itu menurut warga masyarakat tidak terlalu representatif yang pertama. Tidak representatif. Yang kedua, tidak terlalu menjadi ikonnya orang Baleharjo. Karena ikonnya orang Baleharjo itu mempunyai balai desa yang luar biasa, megah lah. Jadi impian masyarakat saya itu seperti itu. Sehingga itu pun akan saya usahakan, dan pada visi misi yang saya sampaikan ketika pencalonan itu saya akan membangun balai desa tanpa menarik iuran masyarakat. Membangun balai desa tanpa menarik iuran masyarakat. Iuran warga. Artinya saya harus konsekuen dengan visi misi saya itu, dan saya harus berjuang keras berpikir lah. Kok aku bisa ngomong kaya ngono kira-kira nek balai desane grugus 10 juta tak kira enteng mikir. Ya. Tetapi ketika masyarakat Baleharjo mengharapkan bangun balai desa ki sing apik sisan Pak, padha sing guru biasa-biasa lah. Ya. Wong iki ki Baleharjo itu Mas Baleharjo. Kami gaweni juga ya. Kami gaweni. Turun mungkin nek setengah-setengah malah nek arep ngapekke larang regane. Saya ya udahlah kita bikin yang semudah mungkin. Nek cagake balai desa sak iki ora ana sing 40% gedine. Saiki ono ning Baleharjo. Nah, saya butuh referensi lah, ada ndak balai desa yang tiang soko gurunya itu 40%. Ya kalau jenengan tidak atau jenengan mau tahu ya datanglah ke balai desa Baleharjo. Saya begitu kerasnya kemauan masyarakat Baleharjo untuk mewujudkan impiannya membangun balai desa yang megah. Artinya yang saya pikirkan untuk membangun ini tidak uang kecil, uang besar. Uang besar sudah saya janjikan untuk tidak menarik iuran masyarakat. Tanpa membebani masyarakat. Berapa totalnya? Kalau kemarin anggaran desanya 1 miliar 460. 1 miliar 460 juta. 1,46. Lalu dari mana itu kalau kemudian warga tidak terbebani? Karena di desa lain kan biasanya iuran di 2 tahun atau 5 tahun. Jenengan bukan Baleharjo ya? Bukan. Nah, berarti jenengan iuran kalau bukan Baleharjo. Iuran. Warga saya. Kalau mungkin yang lainnya yang nonton ini. Mungkin desa saya tidak mengut iuran aku kepada saya karena saya sudah kasihan, saya tidak punya uang yang sebaik. Kalau yang nonton ini ya, mungkin ada yang banyak bertanya, kok bisa Pak ora iuran? Saya balik bertanya, berarti nggak namu kabeh itu iuran. Ya. Menaku ora. Caranya bagaimana? Caranya saya punya tanah Lunggu. Tanah Lunggu. Yang itu dipakai terminal waktu itu. Oh, sekarang terminal lama ya. Terminal lama. Itu Lungguh Kades ya itu. Lungguh kepala desa. Lungguh lurah. Jadi kalau itu saya gunakan untuk mencari penghasilan halal dan saya kaya. Karena itu ya, karena itu penghasilan tambahan tuh itu. Penghasilan tambahan. Karena kan tak hitung dulu Mas. Terminal ini kalau tak kelola sendiri, nilai per bulan itu lebih dari 17 juta. Itu masuk saya loh Mas. Saya resmi dan halal. Sah. Tapi karena kita ya saya salut juga lah ngomong sama Mas Indro ini masih pada relnya yang bagus tentang seorang jurnalis, tentang seorang politisi. Politisi masih kan? Kalau jurnalisnya saya tidak tahu. Kalau saya masih melihat Mas Indro ini ada jurnalis tanpa koran. Yang tanpa surat kabar. Ini Mas Indro. Ini artinya terminal dulu itu kan disewa Pemkab. Iya toh? Yang pada waktu menjadi terminal disewa oleh Pemkab. Berapa sewanya dulu? Flashback aja biar semuanya juga tahu. Tidak hanya saya yang tahu begitu. Per tahunnya disewa berapa? Per tahunnya saya belum pernah menerima uang sewa karena itu juga masuk ke APBD. APBD. Nah, itu 2 juta. 2 juta per tahun. 2 juta. Kalau dikelola itu karena lungguhnya sebagai penghasilan tambahan Kades itu estimasi bisa 17 juta per bulan. Per bulan. Jadi begitu. Teman-teman ini perlu juga tahu semuanya. Di sewa Pemkab untuk terminal itu
terminal Besole ini, terminal Baliharjo ini sewanya 2 juta per tahun. tahun. Komparasinya sama 17 per bulan loh Ya. Mas itu. Artinya 17 juta per bulan itu kalau dibandingkan per tahun ya dikalikan 12. Jangan kemudian masih dihitung 17 dibanding 2. Ya. Ini masih hitungannya 170 tambah 28 198 juta dibanding 2 juta. Dan itu sudah berlangsung lama ya itu. Nah itu sebelum saya itu berlangsung lama. Saya hanya tahu 2 tahun 2011 dan tahun 2012 tentang kaitannya dengan perjanjian dengan Pemkab itu 2 tahun itu. Oh, dari situ berarti biaya kemudian Pemkab pindah, biaya pembangunan balai desa itu tidak memungut warga karena dari situ. Di situ kemudian Tanah Lungguh Kades ini rapatlah bersama rakyat yang diwakili BPD waktu itu. BPD. Saya sampaikan, saya mengikhlaskan hak saya berupa tanah lungguh ini untuk disewakan kepada pihak ketiga dan diterima oleh negara lah. Harusnya negara karena desa itu juga bagian dari negara dan itu pemerintahan resmi itu kita serahkan kepada negara lewatnya desa. Artinya ini pendapatan desa dari terminal itu sumbangan dari pribadi Kades dong? Saya tidak mau sebut itu sumbangan. Hanya biarlah ini wujud bentuk saya pribadi. Saya pengen membuat desa Baliharjo itu punya ikon yang besar tadi. Seperti diharapkan warga tadi. Nah ini caranya dengan konsep tidak menarik iuran tadi, jalan tengahnya hanya ini. Saya menyewakan tanah lungguh saya, terminal tadi yang sebenarnya hak saya, dengan proses perizinan yaitu lewat izin gubernur. Disewakan, tapi yang menyewakan sebenarnya desa, tapi saya relakan lah karena itu ada surat perjanjiannya, bukan perjanjian, surat kerelaan saya untuk menyerahkan hak saya ke desa. Nah itu disewakan 2 miliar masuk ke APBD sebagai pendapatan desa tahun 2014 kalau itu, karena proses untuk memihak ketiga ini juga ada prosesnya. Lalu membangun Pak, dari situ kan cita-cita atau visi misi saya yang awal pengen membangun itu mulailah diwujudkan dengan karena sudah ada kesiapan anggaran dari situ. Kita sudah punya modal untuk membangun dari desa. Nah, dari sini kan terang kalau boleh dikatakan ini kerelaan saya hapus saja, nah itu karena sudah masuk kas negara. Dari proses saya kemudian di Taman Siswa 1 tahun ini kan topiknya karena ini menjadi uang negara lagi. Jangan dibicarakan dulu lah keikhlasan saya tadi, ini sudah masa yang berlalu dari itu. Ini sudah menjadi kas negara yang akhirnya saya sebagai Kades membentuk semacam PPK, tim pengelola kegiatan atau panitia pembangunan lah. Panitia pembangunan. Nah, itu saya bentuk yang kemarin memang menjadi topik pembicaraan juga ketika di persidangan bahwa kok panitianya dibentuk tanggal 29 November 2013 Pak, padahal anggaran masuk 2014. Saya juga ini Mas, ketika saya merencanakan pembangunan balai desa itu kan saya memberi 2 miliar ini masih mengharap atau membuka wacana kepada masyarakat apakah masyarakat masih pengen iuran atau tidak. Sehingga saya membentuk panitianya 29 November ini supaya panitia ini tanya langsung pada masyarakat apakah cukup dengan uang ini atau masih pengen iuran. Nah, karena jangan salah, termasuk juga membuka partisipasi masyarakat. Nah jangan salah, kalau masyarakat itu biasanya juga ada yang marah karena tidak ditarik iuran Mas. Karena mereka kalau ditarik iuran katanya merasa handar katanya memiliki. Nah itu panitia itu sampai sejauh itu untuk bekerja, bertanya pada masyarakat pengen iuran atau tidak. Karena masyarakat kebanyakan, ya wis Pak
pakai itu uang itu saja. Akhirnya panitia itu mengelola uang itu. Nah, panitia ini kan bekerja, sudah saya beri mandat lah, silakan bekerja, uang isinya yang pinter-pinter. Ya. Nah aku campur tangan terlalu jauh kan, darani goblok-gobloknya uang. Anda memberi kepercayaan pada panitia ini? Iya, darani goblok-gobloknya uang ki yang sekarang banyak terjadi lah. Nah, uang wis dadi gede biasanya ndelok uang ki kaya bersilik. Saya tidak mau itu. Saya pengennya panitia itu mewakili tokoh-tokoh masyarakat yang nanti akan bekerja membangun ini. Jadi ini orang-orang yang benar-benar dipercaya masyarakat. Sampai ketemu dengan pihak ketiga itu. Nah, prosesnya sudah, kalau itu saya serahkan kepada panitia. Pure ya mereka. Ya itu mereka dari proses perencanaan, dari proses persiapan, dari proses mencari pihak ketiga itu sebenarnya sudah ranahnya di sini. Saya ini kan hanya sebagai apa ya Mas, pengelola anggaran desa ini, penanggung jawab, pengelola dan sebagainya itu kan ketika panitia ini sampai seberapa jauh kesiapannya kan tentang modal juga, tentang uang juga yang harus saya gelontorkan itu kepada panitia, bukan pakai ketiga loh Mas ini, pada panitia tanggung jawab saya. Panitia inilah yang menunjuk pihak ketiga, kemudian dibangunlah balai desa. Tidak sampai selesai ya seperti itulah. Tapi tidak usah diungkit-ungkit lah Mas Hendro, itu hanya sekilas saja. Karena sudah membuktikan memang saya ada kata terjatuh, ada kata terpeleset itu. Tapi kan dari persoalan ini, karena orang memahami persoalan korupsi, persoalan dan sebagainya itu bahwa makan uang. Dan ternyata ini hanya persoalan beban tanggung jawab saja, penanggung jawab kegiatan. Nah, ada tidak kemudian yang kemudian dipahami masyarakat mungkin samar-samar, tidak gamblang supaya dicetarkan di sini. Nah, kalau Pak Agus itu ikut makan uang tidak? Kalau saya ibaratkan gini loh Mas, saya mengikhlaskan angka yang sebesar itu. Ya. Kemudian yang terjadi kerugian negara hanya ya tidak mengecilkan jumlah, tapi kalau menurut saya sudah banyak, tetapi dikomparasi dengan yang besar tadi kan terlalu jauh gede. Itu artinya kok saking gobloknya Agus loh. 2 miliar ki halal nek niku. Resmi, legal, sah. Nek saiki malah justru elek Agus malah nyumpetke wis sing jauh di bawah kono ora ya kita terjemahkan sendirilah seperti itu. Itu proses-proses yang terjadi. Jadi saya tidak sempat terhenti ya pekerjaan itu Pak. Ya bahkan ketika itu tidak sempat berhenti, memang berhenti sampai selesai batas waktu berhenti karena pihak ketiga sudah tidak terlihat lagi. Tidak lagi dan akhirnya sekarang ditemukan dan perkara ini perkara ini sedang lanjut ya sekarang jalan ya. Nah itu sedang proses lagi lah, ada yang bertanggung jawab lagi buat saya. Ya. Nah lanjut ini Mas. Lanjut. Okay. Nah ini cerita-cerita tentang seperti ini sudahlah ya, jadi ketika saya sudah bercerita tentang realita ini artinya saya tidak juga ibaratnya protes, tidak ibaratnya saya menjustifikasi kebenaran tentang pribadi saya. Ini memang sudah terbukti bahwa saya memang bertanggung jawab semuanya. Ya, maksud saya bisa bertemu dengan panjenengan itu juga supaya sesuatu yang gelap yang Anda hadapi, pengalaman yang Anda hadapi ini juga bisa menjadi pelajaran positif bagi kades-kades yang lain, desa-desa yang lain. Jangan sampai kemudian juga terpeleset seperti panjenengan. Ini kebesaran hati Anda ini yang saya apresiasi sebenarnya. Supaya bisa bercerita pengalaman ini dan ini bisa diketahui oleh desa-desa yang kalau lain. Kita ngomong kayak gini ini maksud saya juga mengedukasi. Betul. Jadi tidak ada teman-teman ini ada protes dan sebagainya, tidak. Pak Agus tadi sudah berbicara bahwa dia tidak sedang dalam protes, tapi dia sedang berbicara
tentang persoalan yang dihadapi. Semoga ini menjadi pelajaran yang positif bagi semuanya, jangan sampai Kalau ada agus-agus. Nah, kalau saya bicara dengan seorang jurnalis yang sudah berpengalaman, artinya ketika sebelum bertanya pun Bung Indro ini berulang kali ke rumah saya, memahami masalah saya. Hanya sekarang menjadi topik yang dia bicara ngalor ngidul ini, itu arahnya hanya untuk mengedukasi teman-teman kades. Jadi teman-teman kades itu tidak sebatas dia itu bisa mengelola keuangan dengan benar, tetapi yang paling penting jangan sampai terpeleset, Mas. Karena ketika kita punya maksud mengelola keuangan atau anggaran desa dengan benar, itu kalau sudah ada yang namanya terpeleset, terjatuh, itu sudah podo karo wong wis nyawane iki meh hilang gitu, Pak. Mas Agus, saya tanya kembali. Orang terjatuh itu bisa karena terpeleset sendiri, dijoroke, dipasangi benda-benda yang membuat dia terpeleset. Dalam kasus Anda seperti apa? Terpeleset sendiri? Kalau saya ada yang jongprongke, ada yang mendorong, sehingga Anda terpeleset atau seperti apa? Saya melihat soal itu malah saya sampaikan. Saya ini katanya Mas Bung Indro kan seorang politisi juga katanya, walaupun hanya saya politisi. pengangguran. Enggak. Saya ini loh Mas, jenengan melihat saya ini katanya politisi juga. Ya. Karena saya dipilih oleh masyarakat, ada jabatan politik. Nah, dari dulu Mas Indro selalu mengingatkan saya, kalau masuk ke dunia politik, Pak, itu karena kalau tidak dibunuh ya membunuh, dalam tanda kutip. Nah, ini saya tidak mau ngomong tentang itu, tetapi itu resiko seorang polisi. Jadi jenengan sendirilah yang meraba apakah ini terjatuh atau dijatuhkan atau dijorokan, itu ya resikonya seperti ini. Kesimpulannya adalah Anda terpeleset dan terjatuh. Itu. Tinggal bagaimana setelah terpeleset dan terjatuh itu bangun tadi atau tetap melekar di situ, di tempat itu. Anda sekarang mulai, saya lihat dari aura Anda sudah mulai bisa bangkit lagi, melihatnya seperti itu. Nah, hubungan Anda dengan Banda Harjo bagaimana? Dengan teman-teman perangkat, dengan teman-teman kades, setelah keluar, setelah bisa bersenyum, bersapa dengan semua orang, itu tidak saya sampaikan dengan ukuran tertentu ya, Mas. Ini saya sampaikan dengan apa yang saya rasakan dari lubuk hati saya ketika saya bertemu dengan teman-teman pemuda, dengan masyarakat pada umumnya. Saya itu ya mereka entah karena ketemu saya berhadapan kemudian ngomongnya seperti itu, entah mereka memang tahu secara betul tentang masalah saya, kemudian ikut merasakan apa yang saya rasakan. Itu yang disampaikan ya, Pak Agus sing sabar, Pak Agus nompo cobaan. Nah, itu kalau orang sudah berbicara seperti itu di depan saya, itu berarti sedikit saya mencermati gambaran bahwa mereka ikhlas. Ikhlas artinya, oh kok Pak Agus seperti ini, berarti mereka tahu betul tentang cerita saya. Nah, makanya tahu tentang persoalan sebenarnya. Iya, kalau masyarakat Balaris dibuktikan loh Mas, 2018 proses hukum saya sudah berjalan, Mas. Itu saya masih terpilih lagi. Nah, ini artinya masyarakat tuh benar-benar sebagian besar tahu tentang duduk persoalan yang terjadi di kasus ini. Nah, ketika dari hati ke hati banyak yang ketemu saya, sudah sampaikan sabar Pak, yang sabar dengan bisa bangkit lagi. Dan tadi malam saya ketemu dengan teman-teman pemuda. Banyak diwakili oleh beberapa tokoh pemuda. Sampai Pak, ketika persoalan ini mendera jenengan, artinya kita melihat bukan persoalan ketika jenengan kena hukumnya,
Tetapi tentang persoalan jenengan itu memimpin Baleharjo dengan seluruh konsekuensi seorang pemimpin yang harus jenengan tanggung, itu seperti itu. Tetapi di lain sisi, apa yang dirasakan oleh masyarakat Baleharjo, kami rasakan juga. Kepemimpinan jenengan selama 2010, di periode pertama 2010 sampai 2016, jenengan sudah bisa membawa Baleharjo maju tingkat nasional atau juara nasional. Jenengan sudah bisa membangun balai desa. Jenengan sudah infrastruktur yang lain juga ya. Sudah bisa membangkitkan masyarakat untuk bergotong royong, yang artinya kehidupan ekosistem yang tingkatnya desa ini kan harusnya basicnya adalah gotong royong. Ya. Sebelum ke sana Pak, sebelum sampai pada gotong royong dan menengok perkembangan Baleharjo selama Anda menjabat 2 periode belum genap itu, saya ingin tahu selama menempuh pendidikan di Akademi Taman Seswa ini, siapa yang membesuk, memberi perhatian bagi Anda? Misalnya pejabat Pemkab Kabupaten, saya tak membesuk karena ini ya atau tidak pernah menjadi kaki tangan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Satu kali ada Mas, tetapi dengan misi membawa surat pemberhentian saya sementara. Dari mana itu? Dari DP3 AKBP M dan D. Nah, itu membawa surat untuk Bapak berhenti sementara. Ini ada surat keputusan bupati. Itu saja. Yang lainnya saya belum pernah. Kalau yang itu dari Pemkab loh. Ya. Tapi kalau dari masyarakat banyak Mas. Banyak, ya. Karena tidak bisa masuk langsung ketemu saya, ya paling titip ora surat yang model-modelnya surat pemberhentian lah, paling ya nasi sebungkus, rokok 5 bungkus dan sebagainya. Betul kecintaan mereka kepada teman-teman Kades juga. Teman Kades juga. Paguyuban juga. Jadi paguyuban ini kan ada proses pergantian kepengurusan. Pada waktu saya sebelum masuk, selang 1 bulan sebelumnya kan ada proses pergantian pengurusan. Saya masih terlibat di situ. Dan tetapi saya belum merasakan kerjanya mereka setelah ada pergantian ini. Tetapi yang sebelumnya saya belum pernah merasakan kaitannya dengan advokasi, perlindungan hukum bagi teman-teman Kades. Itu kalau sekarang mungkin sudah ada, tapi kebetulan saya sudah tidak menjadi Kades lagi, sehingga soal advokasi kan sudah lepas tanggung jawab mereka. Itu bentuk perhatian. Tapi mereka juga datang kok menyapa saya, proses persidangan juga datang. Kalau kemudian tadi disebutkan dan diceritakan di depan tadi kasus hukum ini masih berjalan, ada peluang nanti dikembalikan kalau kasasi itu seperti apa dan seperti apa? Kalau soal kembali ke jabatan, saya itu satu menolak, yang kedua saya malah justru pengen jabatan itu dikembalikan, biarlah mengalir. Hanya saja kalau saya berhenti menjadi Kades, jangan sampai saya mengundurkan diri. Kalau saya dipecat malah alhamdulillah, silakan saya dipecat. Ini perlu konfirmasi. Kenapa begitu? Karena kalau saya mengundurkan diri, saya jadi Kades dipilih masyarakat. Betul. Saya tidak satria, sudah dipercaya masyarakat, saya mengundurkan diri. Tetapi hubungannya dengan dipecat, ini kan legalitas karena saya dilantik bupati. Dipilih rakyat tapi dilantik bupati. Dilantik bupati. Legalitas hukumnya saya dilantik bupati. Kalau saya dipecat ya biarlah yang minta bupati. Tetapi negara kalau yang negara, kalau saya mengundurkan diri kok ora satria, wis tak percaya dipilih masyarakat, mosok mengundurkan diri. Nah, itu biarlah seperti itu. Jabatan seorang Kades itu kalau saya rasakan dan saya sendiri berusaha untuk seperti itu,
Persoalannya hanya bagaimana kita bisa merubah, merevolusi masyarakat desa itu untuk kehidupan yang benar-benar memang ciri khasnya desa, tentang gotong royong, tentang kebersamaan, saling tolong menolong, cinta kasih dan sebagainya, itu harus ditanamkan di situ. Kalau kades selesai jabatannya menjadi kades yang diandalkan hanya monumental bentuk fisik, itu artinya akan meninggalkan sebuah sejarah kebesaran tentang monumental. Tetapi ketika dikenang kades itu selesai jabatannya tetapi bisa membuat masyarakatnya rukun, damai, cinta kasih, saling tolong menolong, gotong royong, itu luar biasa, Mas. Artinya masih mau apabila pemerintah desa atau kelurahan minta pendapat, minta masukan, sewaktu-waktu minta bantuan pertolongan, Anda yang sudah pengalaman di sana, Anda bersedia? Nah, karena untuk Baliharjo? Karena hak dan kewajiban saya sekarang pada posisi rakyat. Jadi pada posisi rakyat itu ya saya di Baliharjo, kewajiban saya apa, hak saya apa, itu ya harus saya jalankan. Bukan kemudian ketika saya tidak jadi kades itu saya tidak punya kewajiban dan hak sebagai warga negara. Saya hanya sebatas itu, Mas. Jadi kalau saya disuruh kerja bakti ya harusnya datang. Saya disuruh jadi panitia rasulan ya, kalau itu amanah yang diberikan ke saya siap untuk membantu masyarakat Baliharjo. Diminum, Pak? Oke. Minumannya pahit tapi enak ini. Kopi yang ini, Mas. Kopi. Satu pertanyaan terakhir, Pak. Jabatan politik kades itu kapok tidak berpolitik? Saya malah justru pertanyaan ini sebagai sebuah pelajaran yang berulang kali disampaikan Mas Indro. Bung Indro ini sering menyampaikan ke saya. Apapun lah jabatannya, saya melihat Mas Indro dulu seorang jurnalis. Ketika saya melihat apa yang dikerjakan Mas Indro dengan idealismenya seorang jurnalis, ideologisnya seorang jurnalis itu seperti apa? Itu kan menjadi roh bagi kita. Kalau pekerjaan, hobi dan sebagainya sudah menjadi roh. Ketika kita ditanya kapok dan enggak, ya kalau itu kapok, artinya itu orang itu hanya berbicara di dalam mulutnya saja. Tetapi kalau itu sudah menjadi roh, sudah menjadi mendarah daging ke kita, panggilan hati, saya tidak akan berhenti sampai sini. Karena memang apa yang saya pahami untuk saya berguna ke masyarakat, bagi masyarakat, itu salah satu jalan ketika saya berpolitik. Saya tidak ada jalan lain ketika saya harus berguna baik, berguna bagi masyarakat, dibutuhkan oleh masyarakat. Itu hanya pada posisi saya tidak berpolitik kok saya tidak melihat. Hanya berpolitik itu mau seperti apa, ya itu terserah saya nanti berikutnya. Proses akan proses. Yang jelas ke depan rohnya itu saya berpolitik tapi saya berguna bagi orang lain. Seperti itulah yang menjadi bermanfaat bagi orang lain. Yang ada di angan-angan saya itu seperti itu. Tidak terasa sudah lama Pak Agus kita berbicara ini. Semoga apa yang kita obrolkan ini sesuai dengan nama acara ini, rubrik Ruang Ngobrol Asik. Tidak hanya asik tapi semoga bermanfaat, dan terima kasih untuk semuanya. Perlu saya sampaikan sedikit, Mas. Jadi kalau tadi Mas Bung Indro sering banyak bertanya ke saya tentang proses hukum saya, itu artinya saya pertegas ya,
saya sudah menjalani proses hukum. Sudah taat. Sudah taat. Dan kalau saya dihukum itu pasti karena ada dasar putusan pengadilan. Karena saya dihukum ya berarti saya salah. Nah, saya tidak akan membela diri yang istilahnya ngoyo-woro. Tetapi pribadi saya bangga. Satu sisi saya memang salah depan hukum, tapi satu sisi masyarakat saya masih menjustifikasi saya, membanggakan tentang keadaan yang sebenarnya itu dijustifikasi seperti apalah mereka itu, masyarakat saya yang tahu. Dan mereka masih berharaplah kita bersama-sama membangun desa Bale Arjo itu dengan posisi pada posisi 0-0 lah. Itu saya pertegas. Jadi proses hukum ini saya bicara saya salah lah kalau memang di depan hukum salah. Hanya masih ada kebanggaan saya di desa Bale Arjo, masyarakat saya masih tidak memusuhi saya, masih mencintai saya, yang saya membanggakan. Terima kasih Mas Agus, tetap berkarya untuk Bale Arjo, tetap berkarya untuk kebaikan-kebaikan, kemajuan-kemajuan desa dan masyarakat, juga untuk Kabupaten Gunung Kidul. Silahkan diambil sisi positif dari perbincangan saya bersama kawan saya Agus Setiawan ini. Apa yang menjadi sesuatu yang positif silahkan diambil, apa yang menjadi negatif jangan diambil, jangan dipakai untuk Anda memimpin di komunitas-komunitas kecil maupun di komunitas masyarakat. Terima kasih sudah bersama rubrik Ruang Ngobrol Asik. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, sampai bertemu lagi.